Kata-kata utang mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya, dan kalau kita dengar kata hutang memang seringkali ini berkonotasi negatif begitu ya, jelek begitu. Padahal sebenarnya banyak di antara kita yang punya produk atau barang ya sekarang ini ya jatuhnya juga adalah berhutang, kredit begitu ya, rumah, mobil dan sebagainya. Lalu apakah selalu hutang itu tidak baik dan bagaimana sebenarnya caranya supaya kita bisa mengelola utang dengan tepat, dengan baik? Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat untuk kita semuanya di beberapa kota di Indonesia. Pagi hari ini dari dini hari tadi hujan, tapi mudah-mudahan semangat untuk kita mengelola keuangan ini bisa menyemarakkan dan menyemangati kita semuanya. Pagi hari ini selain Pak Eko dan juga Pak Teguh, bersama-sama dengan kita ada Pak Dani Syahputra, Head of Business Strategic Finance Departemen PT Asset Management. Selamat pagi Pak Eko, Pak Teguh, dan juga Pak Dani. Pagi, Pagi, pagi. selamat pagi Mbak Ola, Mas Dani, Pak Teguh. Oke, seminggu nggak ketemu kayak sewindu gitu ya. Iya, Rasanya udah kepengennya tuh ngebahas apa kalau kita lihat di sosial media gemes gitu ya. Belum lama ini mungkin Pak Eko sama Pak Teguh Pak Dani agak shock, agak kaget ya. Ada seorang ibu yang akhirnya ya memutuskan untuk ya dia menghabisi hidupnya sendiri karena terlilit hutang gitu ya, terlilit hutang dan si ibu ini juga dalam kondisi sedang berbadan dua pula begitu ya dan dia memutuskan untuk apa namanya bunuh diri begitu. Nah, jadi kan utang ini berkonotasinya tuh jelek banget gitu. Padahal pagi hari ini kita mau ajak smart listener ini untuk membahas mengenai tips mengelola utang yang baik. Nah, kita perlu diperkenalkan dulu deh, dijelaskan dulu Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Dani. Kalau gitu hutang tuh sebenarnya apa? Kok kita lihat ada mereka yang karena berhutang ya terpaksa akhirnya mengambil keputusan yang salah begitu. Silakan Pak Eko mengawali perjumpaan kita. Ya, terima kasih Mbak Ola. Selamat pagi, smart listener semua. Jadi kita bahas utang ini karena hampir mayoritas penduduk menurut saya ya itu pasti punya utang. Nah, Ya, apa sih utang? ya. Utang sebetulnya adalah suatu pinjaman ya Mhm, mhm. yang harus dikembalikan. Oke. Jadi makanya utang itu sering disebut sebagai kewajiban Mbak Ola. Ya, Mhm, jadi mhm. utang ini tidak bisa tidak memiliki kewajiban untuk kita mengembalikannya. Dan yang dipinjam ini bisa dalam bentuk apa saja, Mbak Ola. Bisa bentuk Ya, uang, bisa ya, bentuk barang, ya, bahkan jasa juga bisa gitu ya. Kalau kita butuh jasa tapi kita nggak bisa bayar gitu, ya udah kita pinjam jasa, tapi yang dikembalikannya mungkin bukan jasanya gitu ya, ya. tetapi yang dikembalikan dalam bentuk uangnya. Nah, jadi yang menarik adalah sebetulnya yang tadi Mbak Ola bilang, apakah utang itu berkonotasi negatif? Mhm. Nah, bisa menjadi begitu dan bisa berdampak sampai fatal ya, karena orang lupa bahwa ketika dia berhutang, dia tidak memikirkan Mhm. mengembalikannya bagaimana. Ya, Ya, ya. makanya sering disebut utang itu adalah pengorbanan masa depan Mhm. untuk kewajiban masa kini, Mbak Ola. Ya, Ya. ya, ya, Jadi kita bisa bayangkan ya, kita punya kewajiban masa kini, ya. harusnya kita punya uang lah ya untuk masa kini. Tapi enggak nih, kita punya kewajiban masa kini, tetapi kita mengorbankan masa depan kita. Ya. Jadi saya pikir itu mungkin pengertian yang paling gampang ya, sesuatu yang kita pinjam dan harus dikembalikan. Oke, Hmm. Pak Teguh saya izin ke Pak Dani ya. Pak Dani kalau Bapak melihat, kondisi yang sekarang nih gejala di masyarakat begitu ya, kalau kita lihat ada banyak kejadian-kejadian yang akhirnya ya itu tadi ya memutuskan untuk, "Ya udah deh daripada pusing mikirin hutang, udah saya selesaikan hidup saja," begitu. Apa tanggapan Pak Dani? Apakah, kalau dalam kondisi kita terlilit hutang itu masih mungkin nggak sih diurai, diperbaiki situasinya Pak Dani? Iya, memang sangat miris ya Mbak Ola ya kalau kita ngelihat kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena utang ya. Mhm, Padahal sebenarnya masih bisa kita urai ya, kita urai. Eh, Salah satu cara mengurainya adalah eh, yang pertama dari diri sendiri ya.
Ya. nahan emosi untuk menyelesaikan masalah utang ini. Karena ada, kalau menurut saya ada masih banyak beberapa tips ya untuk kita bisa mengurai permasalahan ini. Salah satunya adalah kita lakukan dulu medical check-up-nya, Ya. financial medical check-up-nya kita lakukan, kita analisa lagi. Kita masih memiliki aset lancar nggak sih untuk Mhm. paling tidak mengurangi porsi hutang kita gitu ya. Mhm. Jadi kalau let's say kita masih punya aset-aset yang bisa kita jual dalam waktu cepat, kurangilah gitu. Hutangnya segera dilunasi, priority untuk hutang-hutang konsumtif dulu dilunasi. Mhm. Kemudian kalau masih ada sisa hutang yang lain, maka itu nanti akan dengan sendirinya, dan kita tetap harus berpikir berpikir jernih ya untuk eh, tidak mengambil keputusan yang ekstrim ya, yang karena kalau udah mengakhiri itu kan udah fatal sekali ya. Kita urai dulu, kita Ya. urai dulu, dan kita pilih mana aset yang harus kita korbankan untuk Ya. melunasinya gitu. Ya, Pak Teguh, sebelum kita jeda, Pak Teguh, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri begitu ya. Ada yang mengatakan, ya kalau bisa diutangin sekarang, kenapa mesti lunas gitu. Tapi ekstrim yang kanan mengatakan tidak ada hutang sama sekali dalam hidup, nggak boleh pokoknya. Kalau begitu sebenarnya kita memandang utang ini tuh cara pandangnya gimana sih, Pak Teguh? Jalan tengah aja Mbak, jangan Jalan ekstrem tengah kanan, aja ya. ekstrem kiri kan gitu. Oke. Kita manfaatkan fasilitas pembiayaan atau utang sesuai dengan kebutuhan kita, dan Oke. mana yang lebih menguntungkan, mari kita hitung lebih Ya. menguntungkan mana Ya. antara kita berhutang atau kita nggak usah berhutang, ngumpulin duit dulu. Ya. Nanti kita akan ketemu hitungannya lah. Baik. Nanti kita bahas ya jalan tengah ini gitu ya. Jalan tengah ini smart listener kita bahas nanti karena ini kan terkait dengan tips mengelola utang ya, karena tadi Pak Teguh sudah memberikan beberapa clue, 2 clue yang kalau menurut saya nanti kita akan bahas sesuai kebutuhan dan kita hitung besaran manfaatnya. Nanti kita akan tajamkan bersama dengan Pak Dani dan juga Pak Eko, tetap bersama dengan kami. Kami masih mengajak Anda membahas mengenai tips mengelola utang yang baik. Berarti ada yang nggak baik ya. Nanti sedikit kita bahas lebih jauh soal utang yang baik ini begitu ya. Bagaimana mengkategorikannya. Kita masih bersama-sama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh serta Pak Dani Syahputra, Head of Business Strategic Finance Department. Kita lanjut ya, Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Dani. Nah, saya izin sebentar ke Pak Teguh karena tadi Pak Teguh sudah mengawalinya dengan mengatakan, nah utang yang kita nih ambil jalan tengah, jangan yang ekstrem kanan sama yang ekstrem kiri gitu ya. Boleh berhutang istilahnya begitu, tetapi untuk apa dulu? Nah, bagaimana kita bisa mengkategorikan itu sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Karena kan kalau sekarang semua kayaknya merasa semua kebutuhan gitu loh Pak Teguh gitu ya. Jalan-jalan healing itu kebutuhan ya. Punya ini punya itu tuh juga kebutuhan. Monggo Pak Teguh. Ya, jadi jalan tengah benar apa yang Mbak Ola barusan sampaikan. Bukan berarti nggak boleh berutang. Boleh. Tapi yang terukur, yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga harus hati-hati. Yang sesuai dengan kebutuhan itu jadi jangan semuanya seperti menjadi kebutuhan ya. Apalagi semua sekarang bisa bayar nanti gitu kan. Betul. Letter atau apalah istilah banyak kan gitu kan. Nah ini nih memang menggoda. Memang bisnis ngutangin uang ini jadi bisnis yang begitu menarik dan sangat menjamur kan gitu. Betul. Compare to atau kita bandingkan dengan bisnis yang nawarin investasi ya Pak Dani ya, wah setengah mati Pak Dani itu jualan. Padahal ini untuk kebaikan, untuk masa depan gitu kan. Sementara ini yang penuh dengan jerat-jerat ya, lilitan hutang, jualannya gampang banget. Maka kita harus smart lah, harus bijak, harus cerdas dalam mengelola si utang ini. Nah, jadi pertama adalah ketika kita ambil jalan tengah tadi itu ya boleh berutang. Data di Bank Indonesia itu penjualan rumah mendekati 70% itu pakai KPR. Gitu Oke. ya. Jadi memang itu ada kebutuhan untuk memiliki rumah kan itu. Rumah kah, apartemen kah, atau hunian ruko atau segala macam. Itu memang suatu kebutuhan yang masyarakat kita memiliki apa ya, memiliki budaya pulang ke rumah gitu kan, sehingga dia bukan hanya membeli house tapi juga home gitu kan. Sehingga ini termasuk utang yang sesuai dengan kebutuhan Mbak, memiliki rumah.
Tapi juga ada sih memang beli rumah untuk invest dan sebagainya, itu Iya, another thing lah gitu. iya. Tapi kalau cuman healing, nah gitu, cuman sesuatu hal yang ingin, Iya. mendingan nabung deh, mendingan invest deh, mendingan beli reksadana, begitu uangnya nyampe, healing dah gitu. Jangan sampai healing menyisakan problem, Iya. menyisakan, jadi bukan bukan healing yang kita terima, malah justru Jadi problem gitu kegiling kan. itu nanti ujungnya ya, Pak Teguh ya. Bukan Iya, healing, malah ujungnya pulangnya kegiling gitu. healing gitu ya. Ini yang harus kita hati-hati gitu ya. Nah, Ya, sehingga terukur itu ada 3 indikator sebetulnya yang ingin kita oke. sampaikan. Ya. Indikator yang pertama adalah apakah utang yang kita ciptakan itu menimbulkan aset yang produktif atau aset yang probability-nya akan menjadi meningkat apa enggak. Kalau timbulnya utang akan jadi cost atau jadi aset tapi asetnya nyusut, coba pikirin lagi deh. Healing, jalan-jalan, staycation, temanya banyak banget ya, namanya banyak banget, Iya, itu juga sekarang. sebenarnya kan Betul. gitu. Itu kan begitu kita keluarkan, kita jalanin liburannya, kita jalanin healingnya, selesai, udah gone gitu kan. Nggak akan menyisakan aset apa-apa gitu kan. Berarti ini bukan termasuk dalam kategori yang pertama, udah lewat nih kategori pertama. Mobil misalkan gitu. Oh iya nih, jadi si aset gitu ya. Tapi asetnya probability-nya naik apa turun? Mobil itu begitu nyampe dari showroom ke rumah kita, mungkin turun 5-10% itu langsung harganya. Artinya kalau kita jual hari itu juga, begitu mobil itu nyampe nih, atau platnya jadi gitu, kita jual, itu langsung turun harganya. Artinya apa? Ini memang ada kemungkinan jadi aset, betul, Ya. tapi kemungkinannya bisa turun. Kecuali kalau mobil ini, dengan menggunakan mobil ini, produktivitas kita meningkat dan bisa menutup gap antara kita beli cash dengan kita beli cicil. Nah, itu baru meningkatkan produktivitas. Atau utang yang digunakan untuk beli rumah, probability ini asetnya akan naik, dipakai untuk usaha, probability kita bisa mendapatkan additional income. Nah, jadi yang pertama adalah yang produktif atau yang menjadi aset, tapi aset itu bisa meningkat. Yang kedua, kita mampu bayar. Jangan sampai jadi aset sih iya, tapi nggak mampu bayar. Apa ukuran mampu bayar? Cicilannya berapa persen dari income kita? Maksimal 35% dari income kita. Sehingga kita bisa dikategorikan sebagai mampu bayar. Tapi ini adalah gabungan dari semua utang ya. Udah punya utang KPR, mau nyicil apa lagi misalkan ya, motor, mau nyicil mobil, mau nyicil rumah kedua misalkan gitu. Nah, kita harus pertimbangkan mampu nggak kita bayar semua cicilan itu, yaitu dengan ukuran 35% dari income kita. Yang ketiga adalah yang terakhir, kita matching antara penggunaan dana dengan waktu cicilannya. Kalau untuk pesta pernikahan, misalkan ya ini kan seumur hidup sekali ya, gitu kan. Tapi pestanya kan cuma sehari, bahkan setengah hari, bahkan cuma 3 jam gitu kan. Yang mahal kan pestanya. Artinya cicilannya 2 tahun misalkan gitu ya. Ya cicilannya belum, pakainya cuma 1 hari gitu kan, tapi nyicilnya 2 tahun. Ini menjadi kurang bijak. Pakai untuk jalan-jalan, dipakai jalan-jalannya healingnya cuma 2 seminggu lah kali ya, orang jalan-jalan udah lama banget, 3 hari lah. Udah oke lah ya, katakan gitu kan. Tapi nyicilnya 2 tahun atau setahun, atau pakai pay letter dengan cicilan 12 bulan segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang menjerat. Jadi sepanjang memenuhi 3 syarat itu boleh berutang. Produktif atau aset meningkat, kedua mampu bayar, yang ketiga jangka waktu utangnya matching seperti KPR 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun kan rumahnya masih ada. Jadi tutup matching antara jangka waktu dengan penggunaan asetnya. Baik, saya sebelum ke Pak Dani, ke Pak Eko. Pak Eko, kan sering kali gitu ya, kita tuh kayak terkamuflase dengan saya nanti mampu bayar gitu ya. Apalagi kalau kelihatannya cicilannya nih kecil kok, nanti bisa deh gitu kan. Nanti juga ada jalannya, rezeki pasti akan ditambahkan gitu-gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Eko dengan artinya keputusan-keputusan yang seperti ini nih? Apakah boleh kita berhutang dengan kita berasumsi bahwa nanti juga bisa bayar kok, toh ini kan juga saya kerja, istri juga kerja begitu ya. Jadi kalaupun ini ngambil ini, ngambil ini, ya masih oke lah begitu. Nah, ini pandangan Pak Eko bagaimana tentang hal ini? Ya, sebetulnya kurang bijak ya, Mbak Ola, bahwa kita mengambil pinjaman itu seharusnya memang
dalam tanda kutip itu dijamin dengan future income. Jadi ada pendapatan yang kita juga bisa dalam kutip lah ya menjamin pendapatan untuk bisa membayar utang. Ya, walaupun di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin sebenarnya ya Mbak Ola ya. Tapi kan kita tahu lah kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kita tahu perusahaannya tidak bakalan tutup bulan depan gitu ya. Artinya kita punya secure income. Jadi sebetulnya yang namanya pinjaman itu sumber untuk membayar kembali itu adalah penghasilan kita. Ya. Makanya kalau ada pinjaman yang harus membuat kita membayar kewajiban secara tetap, ya artinya ada pembayaran tetap setiap bulan, itu harusnya disandingkan dengan pendapatan yang tetap juga. Ya. Nah, bayangkan kalau kita tadi Mbak Ola kita ngambil pinjaman, asumsinya nanti ada yang bantu lah entah bagaimana gitu. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk membayar karena kita tidak punya pendapatan yang bisa memastikan untuk membayar. Karena pinjaman itu kan biasanya selalu bentuknya pembayarannya cicilan Mbak Ola ya. Jadi kalau kita punya cicilan mobil lah 3 tahun gitu. Artinya kita harus punya keyakinan bahwa dalam 3 tahun itu kita memiliki income. Ya, jangan nanti pasti adalah yang menolong gitu. Itu sudah tidak benar kalau menurut saya. Pak Dani, kalaupun misalnya gitu ya, sekarang kan banyak banget ya instrumen-instrumen berinvestasi. Nah, karena ingin berhutang gitu kan, dan berpikir bahwa dengan saya berinvestasi nanti akan kebantu untuk utang. Nah, bagaimana dengan pandangan yang kayak gini? Pak Dani, mohon pencerahannya nih Pak Dani. Ya, Mbak Ola, terima kasih. Sebenarnya memang ini juga tidak bijak ya kalau kita katakanlah berhutang untuk berinvestasi ya. Kalau hitung-hitungannya ini sangat awal sekali ya. Jadi kalau kita ada memang beberapa orang yang berinvestasi dengan cara berhutang, artinya dia berhutang dan uangnya diputerin, let's say di reksadana ya. Terkadang yang tidak mereka sadari adalah kalau kita berinvestasi kan itu imbal hasilnya volatile ya. Betul. Ketika marketnya bagus, kita akan dapat imbal hasil yang juga bagus. Ketika turun juga volatilitas harga investasi kita juga akan turun ya. Ada potensial loss di situ. Sementara kewajiban pembayaran cicilan ini tetap. Bahkan yang jarang diperhitungkan ya. Ini terkadang hilap tapi hilap disengaja. Suku bunga naik atau turun, cicilannya mah tetap gitu. Cicilannya tetap punya kewajiban, mau kondisi seperti apapun, ya kita tetap harus bayar hutang. Itu yang tidak kurang diperhitungkan oleh teman-teman kita atau masyarakat kita ya. Karena kondisi pengalaman pandemik juga pasti akan seperti itu ya. Investasinya turun, tapi cicilannya tetap harus dibayar. Jadi hitung-hitungannya juga harus dipertajam ya, dan harus bijak. Ya. Menghadapi tahun depan ini ya, bagaimana sih tipsnya nih dari Pak Eko sama Pak Teguh? Terutama mungkin kita masih punya PR hutang-hutang yang harus dilunasi begitu ya. Habis ini kita mintakan bagaimana nih untuk mengejarnya, karena tadi Pak Eko, Pak Teguh mengatakan maksimal 35% dari pendapatan, tapi faktanya di lapangan kadang-kadang justru angkanya bahkan lebih gede begitu ya dari pendapatan persentasenya. Nanti kita bahas ini. Apa komentar Anda tentang hutang dan kemudian kondisi di masyarakat ya, yang saat ini kita lihat banyak banget masyarakat yang terjerat hutang, lalu kemudian mengambil keputusan-keputusan yang sebaiknya sebenarnya nggak harus seperti itu, misalkan bunuh diri dan sebagainya begitu ya. Apa saran Anda, tanggapan Anda, atau bahkan mungkin ingin juga membagikan semangat. Mumpung kita berkumpul di vibe yang sama di kesempatan pagi hari ini, bagikan ya semangat positif, semangat pagi untuk kita semuanya. Pak Eko, Pak Teguh, sebelum kita ke WhatsApp ya, begitu pula dengan Pak Dani, kita mungkin harus diperjelas dulu nih ya, ditajamkan begitu. Kalau 35% dari pendapatan tuh bagaimana sih hitung-hitungannya? Nih kalau bilang pendapatan seorang diri kalau sudah bersuami, beristri begitu ya, atau pendapatan berdua begitu. Nah, ini menghitungnya gimana ya? Karena banyak banget juga yang
yang punya hutang persentasenya bahkan mungkin lebih besar dari pendapatan. Bagaimana membuat prioritasnya? Oke, silakan Pak Eko dulu, nanti boleh ditajamkan Pak Teguh dan juga Pak Dhani. Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola. Jadi memang tadi Pak Teguh sudah menyampaikan salah satu ciri utang yang sehat itu adalah kalau kita memiliki income dan pembayaran cicilannya itu 30 atau 35% dari pendapatan kita. Nah, pendapatannya yang mana nih? Kalau suami istri digabung ya, dua-duanya bekerja, itu bisa ya, asalkan memang ada komitmen antara suami dan istri bahwa uang istri dan uang suami itu nanti akan juga menjadi sumber dana untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Karena sebetulnya Mbak Ola, kalau istri kita bekerja itu sebetulnya uang dia, bukan uangnya suami gitu ya. Jadi kita harus betul-betul ada komunikasi dan kesepakatan bersama bahwa kalau pinjaman kita cukup besar dan suami yang harusnya memiliki tanggung jawab dalam kehidupan, membiayai kehidupan, Ya. itu kalau utangnya tidak bisa didapat hanya dengan kriteria pendapatan suami, maka itu tadi ya, bahwa istri bersedia juga untuk sama-sama nih ya untuk menanggung kewajiban dengan memasukkan kriteria jumlah pendapatannya itu berdua. Itu boleh Mbak Ola ya. Tapi ingat juga bahwa balik lagi bahwa kalau sudah menggabungkan income itu kan pasti utangnya besar Mbak Ola ya. Jadi dengan utang yang besar itu pastikan bahwa yang digunakan untuk pembelian yang menggunakan utang itu harus sesuatu yang memang bernilai ya. Misalnya untuk rumah ya itu masih oke Mbak Ola. Tapi kalau utangnya konsumtif dan sampai harus menggabungkan kedua income untuk membayar kembali ya kriterianya itu seperti itu, maka sebetulnya sangat tidak bijaksana ya, karena itu digunakan untuk konsumtif. Misalnya apa? Misalnya tadi menikahkan anak gitu ya, atau untuk jalan-jalan ya, sesuatu yang hilang gitu ya. Beda kalau kita utangnya adalah KPR untuk rumah, itu akan jadi aset Mbak. Oke, baik. Baik Pak Eko, kita ke Pak Dhani. Pak Dhani, boleh dibantu nih masyarakat begitu ya supaya kemudian tidak mudah tergiur ya kan? Karena banyak banget baru beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol gitu ya, ada kasus di mana pasangan suami istri ternyata nggak saling tahu kalau istrinya tuh berhutang apa, begitu pula dengan suaminya, dan ujungnya ketika mereka terjerat malah justru saling menyalahkan gitu ya, karena surat rumah ya, kendaraan, akhirnya ini yang mereka berdebat gitu, mana yang harus dilepas gitu ya untuk bisa membayar hutang begitu. Pak Dhani, silahkan. Ya, makasih Mbak Ola. Ya seperti yang dibilang oleh Pak Eko tadi ya, yang pertama memang harus ada komitmen ya. Jadi kalau no komitmen ya, udah lebih baik tidak usah berhutang. Ya. Karena kalau komitmen ini penting, artinya ketika itu, let's say kita hutang untuk membeli aset yang produktif ya. Ya. Seperti rumah misalkan, itu juga kalau tidak ada komitmen akan jadi masalah ntar ke depannya, karena kan kita nggak tahu ya, kita tidak tahu itu apakah kondisinya ini akan baik-baik saja atau tidak. Jadi komitmen, komunikasi yang baik, dan benar-benar kita berkomitmen untuk menggabungkan penghasilan ini. Jadi nanti mana yang penghasilan mana yang akan digunakan untuk pembayaran cicilan, dan yang satu lagi mana lagi yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari ya setelah kita membayar cicilan, itu benar-benar harus dibicarakan supaya tidak ada salah paham di kemudian hari ya, yang ujung-ujungnya nanti cicilan itu tidak terbayar. Kemudian perlu juga komitmen jika kondisi tertentu force major, apakah salah satu pihak nanti ada yang di PHK karena kondisi tertentu, harus komitmen juga untuk menutupin itu, untuk meringankan beban cicilan utang. Aset mana yang harus dijual duluan untuk melunasin hutang itu juga perlu dibicarakan, dan harus komit ya, disiplin untuk itu, gitu Mbak Ola.
Oke, bicarakan komit, disiplin. Nah, ini 3 kata yang sulit sekali kalau menurut saya tantangannya besar gitu untuk melakukan begitu. Pak Teguh, punya saran bagaimana supaya tadi ya berkomitmen ya, ada komunikasi dan disiplin dalam pembayaran. Bagaimana menentukan prioritas pembayaran hutang kalau kita nih banyak begitu ya hutangnya. Silakan Pak Teguh. Harus ngobrol tentang uang sama pasangan. Itu kata kuncinya. Oke. Banyak orang merasa tabu, enggan, males, sungkan ngomongin uang sama pasangan. Nah, ini jangan lakukan. Termasuk misalkan tadi Mbak Ola bilang punya utang ternyata pasangannya nggak tahu. Ini dapat dipastikan bukan utang yang Baik ya. ke bank gitu ya, katakan gitu ya. Karena kalau bank pasti dimintain tanda tangan untuk kedua belah Pasangan. pihak. Kemungkinan besar ini bahkan bisa saja terindikasi utang yang tidak resmi atau istilahnya ilegal atau istilahnya pinjol yang ilegal, katakan gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita harus hindari deh, Bapak, jangan sampai berurusan sama pinjol, terutama apalagi pinjol yang ilegal gitu ya. Istilahnya kalau yang resmi sebenarnya bukan pinjol ya, peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing ya. Itu jadi kalau yang pinjol dikonotasikan itu yang ilegal gitu. Jadi seminimal mungkin atau upayanya harus maksimal, jangan sampai kita terjerat pada sisi itu. Nah, lagi tadi sama pasangan harus ngobrol, harus ngomong, harus terbuka, termasuk ya, misalkan smart listener ada yang akan menikah belum lama ini, ngobrol sama calon pasangan Anda, atau ada smart listener yang akan mantu, nggak usah segen-segen nanyain punya utang apa enggak sama calon mantu. Atau anaknya suruh ngobrol kalau merasa nggak enak ya, superior atau apa gitu kan. Anaknya suruh ngobrol punya utang apa enggak, jujur-jujuran deh. Dibujuk atau gimana untuk ini. Jangan sampai ini kalau punya utang, ya yuk kita selesain. Kalau nggak punya utang ya alhamdulillah. Kalau punya utang jangan sampai nanti, atau kalau punya utang tapi nggak ngomong, ya tanggung sendiri ya. Ya, itu udah ada perjanjian seperti itu, nggak boleh pakai ini. Artinya apa? Kita harus terbuka sama pasangan kita, termasuk sama calon pasangan kita. Oke, selepas ini nih Pak Teguh, Pak Eko dan juga Pak Dani ya, bagaimana menentukan skala prioritasnya kalau banyak? Apakah kita membayar yang bunganya paling tinggi duluan? Ya, ada yang mengatakan bayar yang paling kecil dulu, ya kan supaya ada semangat begitu udah lunas, oh ya mau bayar lagi nih begitu. Atau seperti apa sarannya? Kita lanjut bahasannya ya. Sebentar, saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, bagaimana prioritas, cara kita menentukan prioritas pembayaran hutang ya. Apakah kita pilih yang utang bunganya paling tinggi dulu atau yang besarannya paling kecil dulu begitu untuk bisa memudahkan jadi bisa segera kita lunasi. Silakan Pak Teguh. Prinsipnya gini, kita harus hitung berapa uang yang kita punya untuk melunasi utang itu, atau aset mana yang mau kita jual sehingga kita bisa nutup utang itu. Nah, dengan hitungan itu maka kita matchingkan dengan total kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, apakah boleh melunasi sebagian? Sebagian bank membolehkan, sebagian tidak. Sebagian lembaga pemberi pinjaman atau pemberi utang tadi itu membolehkan, sebagian tadi enggak. Tapi sebagian besar membolehkan, tapi dengan batasan. Artinya dalam setahun cuma berapa kali lunasan. Nah, prioritas mana yang harus didahulukan? Nah, ini memang banyak pandangan ya. Tapi saya berpandangan bahwa prioritas yang harus didahulukan adalah yang bunganya paling tinggi atau biayanya paling tinggi duluan. Gitu kan? Artinya supaya kita tidak menimbulkan atau menambah utang baru manakala kita tidak melunasi kewajiban tersebut karena satu dan lain hal, misalkan karena kita telat bayar atau apa. Nah, itu kita prioritaskan. Jadi prioritasnya Mbak Ola, jawabannya adalah yang bunganya paling tinggi duluan. Bunganya paling tinggi duluan ya. Oke, Pak Eko, kalau kita bicara tentang utang yang baik begitu ya, banyak yang kemudian semua utang sebenarnya baik asal kita mau bayar.
kan ujungnya seperti itu. Ada yang berseloroh seperti ini nih. Ada pertanyaan dari Pak Soto. Semua utang tuh baik Mbak Ola, asal bayar katanya begitu ujungnya gitu kan. Yang jadi tidak baik itu kalau tidak bayar. Nah, Pak Eko, nah ini kan yang sering kali terjadi di masyarakat ya, terjerat begitu kan. Kalau sudah terjerat, apa langkah pertama dulu kalau menurut Pak Eko yang harus dilakukan ini Pak Eko? Saya mau nanggapin dulu Mbak Ola tadi sebelum apa namanya utang itu semua baik asal bayar. Enggak juga Mbak Ola, ya. Kenapa? Gini, karena kalau kita membuat utang yang tidak produktif, maka kita mengorbankan sumber dana kita yang bisa untuk investasi. Ya, jadi saya sangat menyarankan segala bentuk yang sifatnya konsumtif itu nabung dulu. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan, kan tadi disebutnya utang itu adalah pengorbanan masa depan untuk konsumsi masa kini gitu. Padahal beda dengan penjelasan mengenai investasi. Investasi itu mengorbankan income saat ini untuk masa depan. Ya, jadi ini kebalikan ini ya. Nah, makanya menurut saya tetap harus utang itu harus baik lah ya. Sebisa mungkin. Kalau yang utang yang buruk itu yang darurat-darurat gitu ya. Tapi sebisa mungkin itu direncanakan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Ola, kalau sudah terjerat mesti bagaimana? Nah, tadi Mas Dani sudah menyarankan Ya, ya kita lakukan yang namanya financial check up, check up dulu ya. terutama kita mencoba yang namanya mendaftar harta kekayaan kita Mbak Ola. Ya, kita itu punya apa saja, mana yang kita bisa kategorikan sebagai aset yang lancar, artinya bisa kita jual dulu, ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat ya bahwa kemampuan kita untuk membayar utang itu seperti apa, dan yang sulit sebetulnya adalah kita itu biasanya tidak mau berkorban untuk melepaskan aset kita. Ya. Nah, ini yang penting sih. Jadi harusnya kalau sudah terjerat utang, maka kita harus merelakan aset-aset kita yang memang bisa untuk kita jual ya dulu untuk melunasi atau mengurangi beban utang tersebut. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Tri ya, Pak Dani ini mohon sarannya. Gimana caranya supaya kita bisa nego ya dengan pihak perbankan gitu kan kalau misalkan punya hutang KPR supaya mungkin nggak katanya gitu ya pada saat mau membayar cicilan ini diturunkan atau bunganya dikecilkan begitu Pak Dani, mohon sarannya nih kalau sudah berkaitan dengan pihak perbankan. Silahkan Pak Dani. Baik, baik. Memang kalau semua orang akan berpikiran seperti itu ya, karena suku bunga juga volatile, kadang naik, kadang turun, dan rata-rata KPR juga suku bunganya adalah floating. Nah, yang sulit adalah memang bernegosiasi dengan perbankan, karena sangat sedikit sekali perbankan yang membuka celah negosiasi gitu. Apalagi kalau kita itu yang debiturnya memang memiliki penghasilan tetap ya. Iya. Penghasilan tetap, kemudian payroll di bank tersebut juga kita KPR di situ, maka dalam kondisi apapun mereka itu akan melihat bahwasannya setiap bulan gaji kita tuh masih tetap. Jadi negosiasi di sini memang perlu kemampuan khusus ya. Artinya perlu pembuktian gitu. Kalau sepengalaman saya itu sedikit sulit untuk consumer loan ini dinegosiasikan, karena mereka selalu melihat kemampuan kita itu dari gaji kita gitu. Dari gaji setiap bulan itu kita masih masuk gaji, untuk kita membuktikan bahwasanya kita saat ini sedang kondisi sulit, mungkin beberapa bulan ke depan itu sedikit sulit. Ya. Nah, ada beberapa bank mungkin ya, beberapa bank yang bisa dinegosiasikan, tapi itu juga menurut saya sih sangat sedikit sekali bank yang mau membuka celah negosiasi tersebut. Ya. Pak Teguh, ini ada pertanyaan dari Pak Gito ya di YouTube. Mohon penjelasannya maksimal 30 sampai dengan 35% ya dari pendapatan ini untuk hutang. Logikanya dari mana sih? Pak Gito minta diperjelas ini. Oke. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Logikanya gini, kalau 30-35% artinya kita masih punya ruang sekitar 65 sampai 70% dari income kita. Ya. Minimal kita nabung 10%.
Itu minimal banget. Syukur-syukur bisa Oke. 20%. Artinya tersisa untuk hidup kita itu berapa? 45. 55 atau 60%. Kan gitu. Iya. Nah, tergantung ininya. Sehingga kemudian kita layak hidup atau nyaman biasanya orang itu minimal 50% dari income-nya Iya. untuk hidup gitu kan. Ini dengan asumsi pendapatan rata-rata ya. Bukan pendapatan orang yang sebulan 2 miliar misalkan gitu, bukan. Kalau itu Oke. mungkin gaya hidupnya bisa wise cuma 100 juta sebulan. Cuman ya 100 juta sebulan gitu. Atau pendapatan yang udah di atas 200, di atas 300 juta per bulan mungkin ini ya nggak harus kayak gitu. Bisa jadi investasinya bisa 80% sendiri orang-orang yang kayak gitu. Artinya kenapa orang yang punya uang banyak itu makin kaya? Karena mereka willingness to investnya tinggi gitu kan. Sementara yang belum kaya itu nggak kaya-kaya karena nggak mau invest gitu kan. Gitu kan, bukan berarti ini kan. Sehingga dengan demikian maka untuk normalnya orang dengan asumsi pendapatan rata-rata masyarakat gitu, maka 30-35% itu dianggap mampu untuk membayar cicilan. Belum ada kewajiban-kewajiban yang Iya. mendadak atau Ya. emergensi Ya. dan sebagainya. Itu jadi logikanya adalah ada sisa uang yang kita bisa pakai untuk hidup kita sehari-hari. Baik, pertanyaan dari Ibu Vina ya tentang asuransi Pak Eko dan juga Pak Dani. Ini masuk hitungan hutang apa bukan ini? Pak Eko dan juga Pak Dani, silakan. Bisa dibantu? Maksudnya gimana? Beli Bayar asuransi, asuransi? Pembayaran premi. bayar premi asuransi di Oh, setiap bulannya itu Pak Eko. ya jadi sebetulnya kategorinya bukan utang karena asuransi itu tujuannya untuk proteksi. Tetapi yang sama adalah kewajiban. Ya. Jadi pembayaran-pembayaran yang dari sisi budgeting kita, premi asuransi itu sudah masuk kategori kewajiban karena kalau kita Pengeluaran. tidak memenuhi, Ya. ya manfaat asuransinya tidak kita dapatkan. Ya. Ya. Jadi dia bukan utang tapi kewajibannya sama gitu ya, karena itu harus Baik. komitmen yang harus kita bayar terus-menerus gitu. Baik, Pak Dani mohon tipsnya supaya mereka atau smart listener yang sekarang ini sedang berjibaku nih ya untuk melunasi KPR lah ya, kepemilikan rumah atau yang lainnya, supaya hutang ini menjadi terkelola dengan baik apa. Tetapi sebelumnya saya sapa dulu ada Mbak Anindya Sinveneta dari YouTube, kemudian Telur Ceplok, terima kasih. Seberapa penting memahami pengelolaan hutang? Penting banget supaya nggak mengambil keputusan yang salah pada akhirnya begitu ya. Pak Gito tadi sudah terjawab. Pak Santoso terima kasih juga dan Ibu Vina terima kasih sudah bertanya. Pak Dani silakan. Baik, untuk semua smart listener di seluruh Indonesia ya, ini tips dari saya untuk mengelola utang yang baik. Yang pertama selalu cek posisi utang kita, artinya cek posisi aset kita juga. Kemudian jangan terburu-buru menambah hutang baru, ya, jangan terburu-buru menambah hutang baru. Kemudian selalu cek aset lancar yang sewaktu-waktu kondisi tertentu kita tidak bisa membayar cicilan tersebut, itu bisa kita jual, always check. Dan yang terakhir adalah ini penting juga ya, tambah penghasilan ya. Jadi jangan hanya bersumber dari satu penghasilan, cari penghasilan lain supaya kita tidak terjebak dalam hutang. Yang paling penting adalah kita harus bergaya sesuai dengan kemampuan, jangan berlebihan sehingga naluri ingin berhutang itu selalu muncul kalau kita hidup itu ikut-ikutan, hidup itu mengikuti gaya orang lain dan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Baik, menutup sedikit dari Pak Eko. Iya Mbak Ola, utang betul bahwa kita bisa memanfaatkannya dan bisa membantu kita dalam mengatur atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tapi sekali lagi bahwa utang ini adalah suatu kewajiban yang akan bahkan kewajibannya itu bisa turun-temurun ke ahli waris kita Mbak Ola. Jadi hati-hati dan pahami betul mana utang baik, utang buruk, dan bijak sekali dengan utang. Baik, terima kasih untuk Pak Eko, Pak Dani, dan juga Pak Teguh. Sehat-sehat, selamat berkarya untuk Indonesia hari ini ya. Dan smart listener kami pamit, siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu di jam 11 siang. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang tidak kalah seru. Kita pamit, saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Dani Saputra. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.
Terima kasih Mbak Ola. Pak Eko, Pak Anda baru Teguh, saja Pak Dani, menyimak terima Smart kasih ya. Financial Wisdom, Sehat-sehat ya membangun Pak. literasi dan Sehat-sehat. inklusi Sampai ketemu, keuangan Pak. masyarakat Terima Indonesia. kasih. Bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner.